Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tommy Nasyim. Oke guys, apa kabar ke orang hari ini teman-teman? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya Allah. Dan tetap stay at home selama masa PKPB di Semenanjung, kecuali Perlis, Pahang, dan yang lagi satu saya lupa. Oke guys, di video kali ini tuh saya nak bercerita sedikit pada korang pasal senang ke tak nak jadi warga negara Malaysia. Ini khususnya untuk orang-orang luar ya yang ingin tahu. Jadi jawabannya itu susah teman-teman, bukan senang macam tu kan nak jadi warga negara Malaysia. Sedangkan nak uruskan PR saja atau permanent resident dekat Malaysia ni, itu pun sangat susah. Kalau untuk PR sendiri di Malaysia ataupun IC merah lah, kalau kita orang cakap kan, IC merah tu kita kena duduk dulu standby di dalam Malaysia ni selama 5 tahun teman-teman. Di dalam masa 5 tahun tu kita tidak boleh membuat jenayah ataupun kasus-kasus ataupun kita berulah lah selama 5 tahun di Malaysia. Dan jika kita ada kes di Malaysia ni selama 5 tahun, pas untuk kita nak memohon PR atau permanent resident nanti, itu mungkin nampaknya agak dipersulit teman-teman. Sedangkan PR saja sulitnya seperti itu teman-teman, apalagi yang untuk mengganti warga negara menjadi ke warga negara Malaysia teman-teman. Dan di sini ada cerita menarik juga. Kemarin tuh ada salah satu komen juga daripada korang, tapi saya cari-cari tuh dah hilang. Orang tuh cakap setelah berpuluh-puluh tahun menikah dengan suami, dan akhirnya setelah 20 tahun macam itulah saya baca akhirnya dia baru dapat warga negara Malaysia. Saya tak tahu itu warga negara mana, tetapi setelah berpuluh-puluh tahun juga, dan prosesnya itu sangat rumit dan sangat susah sekali teman-teman. Apa sih keuntungannya teman-teman untuk menjadi warga negara Malaysia? Sebab banyak sekali orang di luar sana ingin sekali menjadi warga negara Malaysia teman-teman. Dan di sini saya telah setelah saya riki-riki atau saya survei-survei selama ni, karena istri saya warga negara, ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia teman-teman, yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia atau pemerintahannya. Seperti contoh itu berobat gratis, itu pasti teman-teman, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Kalian boleh cek di video ketika istri saya mengandung atau melahirkan di hospital, itu biayanya berapa. Walaupun tidak gratis, tapi harganya sangat-sangat berbaloi lah kalau orang Malaysia itu cakap. Dan yang kedua adalah sekolah gratis teman-teman. Sekolah gratis di sini setelah saya cari tahu, ternyata sekolah di Malaysia itu mulai dari yang kecil hingga dewasa atau SMA-nya di Indonesia, SD hingga SMA di Malaysia itu adalah gratis ya teman-teman. Berbeza dengan di Indonesia. Mungkin di Indonesia hanya wajib sekolah kan 9 tahun, SD hingga SMP itu gratis. Tapi setelah kita masuk ke SMA di Indonesia itu harus membayar uang SPP ya teman-teman. Seperti saya sekolah dulu, saya SD sampai SMP itu saya gratis, dan kemudian saya melanjutkan ke STM, dan di STM saya membayar SPP per bulan itu 120.000 teman-teman. Dan kemudahan yang ketiga, banyaknya bantuan-bantuan dari kerajaan teman-teman. Seperti kita ketahui sekarang ini kan di dalam tengah wabak COVID-19 ini, pihak kerajaan Malaysia itu memberikan keringanan kepada rakyat Malaysia. Itu adalah bantuan prihatin nasional teman-teman. Dan kebetulan istri saya saja yang dapat, karena kita orang istri saya warga negara kan, dan kemarin alhamdulillah sudah dapat bantuan dari pihak kerajaan Malaysia. Dan kemudian setelah itu kuliah pun teman-teman, jika saya ada yang bagi tahu, mama saya dekat Bangi sana bagi tahu, dia cakap bila kuliah pun di dekat Malaysia ni, bila korang tak ada biaya, korang boleh kuliah dulu teman-teman. Dan juga bila korang nak kita boleh kuliah, selepas tu biaya itu akan ditanggung oleh pihak kerajaan Malaysia teman-teman. Dan juga itu bukan gratis ya teman-teman, tetapi kita boleh membayarnya secara menyicil biaya kuliah kita ni setelah kita lulus dan bekerja, setelah kita lulus dan sesudah mendapatkan pekerjaan macam tu teman-teman. Dan kemudian banyaklah kemudahan-kemudahan lainnya teman-teman yang saya ketahui. Sebab IC biru ni di Malaysia ni semua tu boleh berguna teman-teman. Contoh
nak isi nak pembayaran macam ni kan, ni IC biru ni, IC isteri saya, boleh diisi touch and go, ataupun nak bayar-bayar melalui apapun boleh menggunakan IC. Jadi IC dekat Malaysia yang warna biru macam ni tu adalah multifungsi ya teman-teman. Nah, jadi itulah tadi ya teman-teman, kemudahan daripada menjadi warga negara Malaysia. Dan teruntuk saya pula, kalau misalnya korang tanya Tommy akan berubah warga negara, itu jawabannya memang tidak ya teman-teman. Sebab ya saya sama seperti istri saya, sama-sama mencintai tanah air kita, sama-sama mencintai asal usul kita atau daripada mana kita berada teman-teman. Jadi kalau untuk urusan negara nih, kita orang tak kisah sangat, sebab hukum kita adalah hukum pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya itu tadilah, kita nih antara Indonesia dan Malaysia itu hanyalah peraturan pemerintah saja yang berbeza. Tapi pada azasnya kita adalah merupakan satu rumpun yang garis keturunannya tidak jauh berbeda, dan juga kita sama-sama menganut agama Islam. Nah, jadi di sini kemarin tuh saya sempat pergi dekat GPN teman-teman. GPN di dekat Putrajaya. Itu saya buat appointment untuk kelahiran anak saya itu udah 2 bulan lepas, tapi appointmentnya baru saya dapatkan 1 minggu lepas macam itulah kan. Nah, dan di sini teman-teman, betapa susahnya teman-teman untuk mengurus sijil kelahiran dan MyKid anak saya. Sebenarnya kalau semua tu dokumen dia lengkap, sebenarnya tidaklah susah-susah sangat kan. Tetapi di sini saya baru mengetahui kalau nak mendapatkan sijil lahir dan juga MyKid, lagi-lagi anak saya kan kena ada nama BIN di ujung namanya, itu nama saya. Dan juga proses untuk mendapatkan ni sijil, ini sijil anak saya baru saya ambil 1 minggu lepas ni. Jadi di dekat sini nih teman-teman, di sini semua data ada. Di sini ada Muhammad Tariq bin Tommy Pratama Cahaya Saputra, kelahiran bla 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 bla. Dan ini untuk mendapatkan ini semua tuh kita pertama harus ada surat daripada, yang pertama hospital tempat kelahiran anak. Yang kedua tuh harus ada buku PIN. Yang ketiga IC ibu bila ibu warga negara, dan juga identitas saya. Saya kan pasport, visa, dan itu yang dibutuhkan. Lepas tu itulah ada borang daripada hospital itu yang kita kena isi. Dan juga di sini ada MyKid teman-teman, ni MyKid anak saya. Nah, jadi di sinilah identiti anak saya semua. Alhamdulillah anak saya warga negara Malaysia, dan di belakang sini dia ikut nama ibu teman-teman, bukan nama saya. Kalau disebabkan karena saya bukan warga negara Malaysia teman-teman. Dan juga ya, nak dapatkan ini memang alhamdulillah cukup senang, disebabkan kita kan dokumen kita lengkap. Jadi kita pergi ke GPN tak sampai 10 minit dah jadi semua ni MyKid dengan dengan sijil ni. Dan juga untuk di GPN sendiri alhamdulillah pejabat ataupun orang-orang sana sangat baik, dan juga kerja dia cepat teman-teman. Di situ saya applause lah untuk GPN Malaysia, sangat berbaloi lah pelayanannya. Oke guys, jadi itulah, tak segampang yang mudah kalian fikirkan untuk duduk lama di Malaysia ataupun nak mendapatkan PR, permanent resident, untuk korang menetap lama di Malaysia. Sebab permanent resident ni kan tanpa limit dan tanpa visa. Jadi korang kapanpun dan bila-bila masa pun boleh duduk lama dekat Malaysia tanpa membayar permit dan visa. Itu setahu saya lah. Kalau saya salah tolong dibetulkan ya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay video ini dari awal hingga akhir. Saya Tommy Pratama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.